Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Sherly Amelda, mengajar IPS di SMP Negeri 5 Padang Panjang. Baik Ananda, selamat bertemu dalam kelas pembelajaran IPS. Pertemuan kita kali ini, kita akan membahas bab 4, yaitu tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Di sini kita akan mempelajari yang A-nya, yaitu mengenai kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia. Sejak zaman penjelajahan samudra, bangsa-bangsa Barat telah memiliki ketertarikan terhadap wilayah Indonesia. Apa sajakah faktor penyebab ketertarikan bangsa-bangsa Barat terhadap Indonesia? Temukan jawabannya dalam pembahasan berikut. 1. Latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat di Indonesia. Bangsa Barat identik dengan kemajuan dan modernisasi. Kondisi ini tidak terlepas dari kemajuan peradaban bangsa Barat. Kemajuan peradaban tersebut menjadi faktor pendukung yang menyebabkan kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Apa sajakah faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa Barat di Indonesia? Ada beberapa faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. A. Kebutuhan akan rempah-rempah. B. Semboyan 3G. C. Perkembangan ilmu dan teknologi. D. Revolusi industri. Baiklah, kita akan bahas satu persatu faktor-faktor yang melatar belakangi kedatangan bangsa Barat di Indonesia. A. Kebutuhan akan rempah-rempah. Pernahkah kamu melihat tanaman rempah-rempah? Apa sajakah tanaman rempah-rempah yang kamu lihat? Apa kegunaan tanaman rempah-rempah tersebut? Rempah-rempah pada umumnya merupakan kelompok tanaman yang memiliki aroma khas. Rempah-rempah merupakan salah satu bumbu dapur yang digunakan sebagian besar masyarakat Indonesia. Rempah-rempah itu antara lain cengkeh, pala, lada. Apakah tanaman rempah-rempah dapat diproduksi oleh bangsa Barat? Apakah tanaman rempah-rempah tidak dapat tumbuh di Eropa? Secara geografis, wilayah Eropa memiliki iklim yang berbeda dengan Indonesia. Eropa beriklim sedang dan memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur. Menyebabkan hanya beberapa tanaman yang dapat tumbuh di Eropa. Indonesia beriklim tropis
Dan Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Menyebabkan berbagai jenis tanaman dapat tumbuh dan berkembang di Indonesia. Keberadaan 4 musim di Eropa juga mempengaruhi terhadap pola hidup bangsa-bangsa di Eropa. Pada musim dingin, bangsa Eropa cenderung menimbun makanan. Hal ini disebabkan karena ketika musim dingin, berbagai jenis tanaman tidak dapat tumbuh. Oleh karena itu, bangsa-bangsa Eropa butuh sesuatu untuk mengawetkan beberapa bahan makanan. Salah satu bahan pengawet yang digunakan adalah rempah-rempah. Bangsa Eropa menggunakan rempah-rempah untuk mengawetkan daging. Selain itu, rempah-rempah juga digunakan untuk memberikan cita rasa khas pada masakan. Pada masa perdagangan kuno, rempah-rempah menjadi salah satu komoditas yang paling mahal. Harga rempah-rempah di Eropa mahal karena mengalami proses distribusi yang panjang. Rempah-rempah dibawa ke Eropa oleh para pedagang dari Asia yang menjajakan rempah-rempah di sekitar Laut Tengah. Dari Laut Tengah, rempah-rempah dibawa oleh pedagang Eropa untuk diperjualbelikan di daratan Eropa. Bangsa Eropa mulai kesulitan memperoleh rempah-rempah saat kota Konstantinopel yang merupakan pusat perdagangan rempah-rempah yang terletak antara Eropa dengan Asia dikuasai oleh kerajaan Turki Utsmani. Akibatnya, jalur perdagangan antara Eropa dan Asia di Laut Tengah ditutup atau dikenal juga dengan blokade ekonomi. Akibatnya, harga rempah-rempah di Eropa membumbung tinggi. Oleh karena itu, bangsa-bangsa Eropa berupaya membangun jalur perdagangan baru untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. B. Semboyan 3G. Semboyan 3G merupakan semboyan yang mendorong bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra. Semboyan itu terdiri dari gold atau emas, glory yaitu kejayaan, gospel yaitu penyebaran agama Nasrani. Pada perkembangannya, semboyan 3G mendorong munculnya paham merkantilisme di Eropa. Merkantilisme berkembang di Eropa sekitar abad ke-16 sampai ke-18 Masehi. Merkantilisme merupakan paham yang menganggap
negara diukur dengan banyaknya emas yang dimiliki sebagai keuntungan berdagang. Berkembangnya merkantilisme mendorong bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra untuk mencari kekayaan dan kejayaan. Selain itu, dalam perjalanannya, bangsa-bangsa Eropa menyebarkan agama Nasrani yang dianggap sebagai tugas mulia. C. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkaitan dengan periode Renaissance di Eropa pada abad ke-16 Masehi. Pada masa Renaissance muncul berbagai teori yang mendorong timbulnya penjelajahan untuk membuktikan kebenaran teori-teori tersebut. Teori yang muncul pada masa itu antara lain dikemukakan oleh Nicolaus Copernicus, Galileo Galilei, Sir Isaac Newton. Perkembangan iptek di Eropa menyebabkan bangsa-bangsa Eropa mampu membuat kapal-kapal besar untuk mengarungi samudra. Kapal itu dilengkapi dengan kompas, sehingga dapat mengurangi risiko tersesat. Kapal dilengkapi layar besar untuk memanfaatkan sistem angin. Sistem angin menggantikan tenaga manusia untuk menggerakkan kapal tanpa dayung. Berbagai perkembangan tersebut mendorong bangsa-bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra guna menemukan daerah baru. D. Revolusi industri. Revolusi industri muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-18 Masehi. Revolusi industri adalah perubahan secara menyeluruh dalam proses produksi yang ditandai dengan penggunaan mesin dalam kegiatan produksi. Proses produksi yang semula menggunakan tenaga manusia dan hewan beralih menggunakan tenaga mesin. Penggunaan mesin menyebabkan kegiatan produksi menjadi lebih efisien, biaya produksi dapat ditekan, serta barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat. Dalam perkembangan, revolusi industri juga mempengaruhi transportasi pada masa itu. Penggunaan mesin uap sebagai mesin kapal merupakan teknologi pada masa itu. Dengan menggunakan mesin uap, perjalanan yang ditempuh lebih pendek. Revolusi industri menyebabkan bangsa Barat memerlukan bahan baku lebih banyak. Bangsa Barat memerlukan daerah pemasaran
untuk hasil industrinya. Sebagian besar bahan baku dan daerah pemasaran tersebut dapat diperoleh dengan harga murah di luar Eropa. Oleh karena itu, bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra guna menemukan daerah baru untuk kepentingan industri. Demikianlah materi kita hari ini tentang latar belakang kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Sampai jumpa Anda semuanya pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.